Saudara, saya beri judul khotbah Paskah hari ini adalah The Risen King atau Raja yang Bangkit. Jumat Agung kemarin saya akan sedikit review ya. Kita melihat bagaimana Hosana itu berubah menjadi salibkan dia karena ekspektasi yang orang-orang miliki berbeda dengan apa yang Yesus sedang kerjakan. Ya, orang-orang pengen Mesias yang menang perang, tapi Yesus adalah Mesias yang harus menderita. Mesias yang berkorban, yang mati untuk membebaskan umatnya dari dosa dan kematian. Kita belajar kemarin Jumat ya saudara bahwa karya Kristus itu melampaui ekspektasi manusia. Orang-orang mau dibebaskan dari Roma, kita pengen dibebaskan dari masalah-masalah yang kita jalani dalam dunia, tapi kematian Kristus membebaskan kita dari dosa dan kematian. Our biggest problem, ya, masalah terbesar kita dan our biggest fear, ketakutan terbesar kita. Nah saudara, kemarin kita ada ilustrasi, ada anak yang batuk. Ingat saudara ya, anak yang batuk ini minta es krim ke papanya. Bukan papanya gak sayang, bukan papanya gak bisa belikan, tapi papanya tahu apa yang anak ini butuhkan dan itu bukan es krim. Papanya tahu anak ini butuh obat. Karena setiap hari dia tersiksa dengan batuknya, setiap malam gak bisa tidur karena batuknya, papanya kasih obat. Bayangkan sekarang anaknya bertanya gini, "Papa, kamu tidak membelikan apa yang aku minta. Engkau tidak memenuhi ekspektasiku. Kamu bilang kamu tahu apa yang aku butuhkan, yaitu obat. Sekarang aku tanya, ada gak jaminannya aku bisa sembuh dari batukku? Kalau gak ada, kalau aku gak pasti sembuh karena obat, lebih baik aku makan es krim aja sekalian." Dan sering kita juga begitu saudara ya, terpikir Tuhan, Engkau gak kasih tahu, gak kasih aku ekspektasiku. Engkau bilang tahu apa yang aku butuhkan, yang paling aku butuhkan yaitu pengampunan, keselamatan, kehidupan kekal. Sekarang aku mau tanya, pasti gak aku terima itu? Jaminannya apa aku terima itu? Kalau gak pasti aku selamat, gak pasti aku dapat pengampunan dosa, gak pasti aku dapat hidup kekal, lebih baik engkau kasih aku rumah mewah, mobil baru, kekayaan, uang, apalagi saudara? Takut ya jawab saudara ya. Nanti takut. Nah bener kan saudara mikir gitu juga? Enggak ya? Kita sering bilang seperti itu. Atau mungkin dalam hati kita yang paling dalam gak terucap. Tapi apa sih jaminannya aku selamat? Apa sih jaminannya aku ini punya hidup kekal di dalam Kristus? Saudara, hari ini di Paskah ini kita akan melihat bagaimana ada kepastian keselamatan. Kepastian pengampunan dosa di dalam kebangkitan Kristus. Ada kepastian bahkan di dalam dunia yang selalu bergoncang dan tidak ada yang tahu ujungnya. Kita dipegang, kita dijaga karena kebangkitan Kristus. Kita akan baca sama-sama Kisah Para Rasul 2 ayat 32 sampai 36 ya. Seperti biasa saya ajak kita bergantian, saya yang putih, saudara yang kuning ya. Saya yang genap, saudara yang ganjil. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 32 sampai 36. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, di Jumat Agung kemarin kita lihat klimaksnya adalah Raja yang mati. Hari ini kita masuk ke dalam satu poin, karena Raja yang mati itu tidak tinggal dalam kubur. Kita masuk ke dalam satu poin, kita beranjak dari kubur ke dalam kubur yang kosong. Dari salib ke kubur yang kosong ya. Poin pertama, Raja yang bangkit. Kemenangan atas dosa dan kematian. Saudara perhatikan ayat 32 tadi. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Tentang apa? Tentang Yesus yang dibangkitkan Allah. Hari itu saudara Petrus berkhotbah di Pentakosta. Pentakosta pertama. Cuma satu ya Pentakosta saudara, sorry salah. Pentakosta. Ia berkata, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Bahkan di ayat 36 Petrus juga bilang, Yesus yang kamu salibkan itu.
Saudara, ini bukan sekedar kata-kata. Ini satu penegasan yang sangat penting. Artinya Petrus tidak berbicara tentang Yesus yang lain. By the way, hari itu Yesus banyak ya. Nama orang Yesus itu banyak, saudara. Artinya Petrus tidak berbicara tentang seseorang yang umum. Ini seseorang yang khusus. Tidak berbicara tentang figur simbolis. Tentang figur yang ada dalam cerita dan dongeng. Artinya, saudara, yang bangkit adalah Yesus yang disalibkan. Yesus yang mereka kenal. Nah, penegasan ini penting, saudara, karena ini menentang ajaran-ajaran yang salah hari itu. Ada pengajaran gnostik yang bilang gini, Yesus itu hanya roh. Dia gak mungkin disalibkan beneran. Dia gak mungkin mati beneran. Tapi Petrus bilang Yesus inilah. Yang hidup inilah. Yang mati dan bangkit. Atau yang berkata kebangkitan itu cuma simbol. Lambang saja. Supaya orang ini bersemangat. Sebuah lambang agama gitu ya. Juga ada yang bilang gini, Yesus itu hanyalah pengalaman spiritual. Gak ada beneran. Tapi hari itu Petrus menegaskan bahwa Yesus yang mati di salib, Yesus yang hidup di dalam sejarah, yang pernah ada berjalan di dalam dunia ini adalah Yesus yang sama, yang bangkit di hari ketiga. Nah, saudara, kenapa ini penting? Gini, saudara, keselamatan kita bergantung penuh pada pribadi yang menjadi mediator. Apa itu mediator, saudara? Nah, mediatornya adalah pengantara. Perantara antara dua pihak yang terpisah. Misalnya saya berantem sama Yoses, terus Kodani mau menjadi pengantara. Karena saya sama Yoses gak mau ngomong-ngomongan. Kodani bilang, kamu mau pesan apa ke Yoses? Ada perantara, ada mediator. Saudara, 1 Timotius 2 ayat 5 bilang gini, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dan Kristus Yesus menjadi mediator antara dua pihak. Pihak pertama adalah Allah yang kudus, pihak yang kedua adalah manusia yang berdosa. Karena ada dua pihak yang terbentang jurang yang sangat luas, yang sangat panjang, yang sangat dalam, ada Allah yang kudus, ada manusia yang berdosa, maka konsekuensinya dua. Yang pertama ada murka Allah, ada hukuman yang harus ditanggung oleh manusia yang berdosa. Dan hal itu membuat manusia gak bisa datang kepada Allah. Gak bisa naik ke Allah. Atau dengan kata lain gak bisa menyelamatkan diri sendiri. Gak bisa ketemu. Yang berdosa, yang kotor dengan yang kudus tidak bisa bertemu. Karena itu perlu mediator, saudara. Yang pertama syaratnya mediator ini harus benar-benar manusia. Kenapa? Karena manusia yang harus dihukum. Maka yang bisa mewakili, menggantikan hukuman manusia, gak bisa kambing, saudara. Gak bisa domba, gak bisa gajah, saudara. Harus manusia juga. Yang mewakili manusia haruslah manusia. Kalau Yesus bukan manusia sejati, maka gak ada pengganti, saudara. Gak ada substitusi, saudara. Maka mediator harus manusia yang sejati. Selain itu, mediator haruslah Allah yang sejati. Karena cuma Allah sendiri yang bisa menanggung murkanya. Hanya Allah yang bisa memberikan hidup kekal. Hanya Allah yang bisa mengalahkan kematian. Jadi bisa kita simpulkan mediator ini harus yang pertama manusia sejati, yang kedua Allah sejati, yang ketiga ada dalam satu pribadi. Makanya Petrus bilang, Yesus inilah. Yesus yang disalib inilah. Yesus yang bangkit. Sebuah penegasan bahwa Yesus mati beneran. Ia manusia sejati. Tapi dia bangkit berarti dia Allah sejati. Dan karena dia mati dan dibangkitkan di hari ketiga, maka ia satu pribadi mediatornya. Dan ini gak boleh blur, saudara. Ini gak boleh menjadi satu gambaran yang kabur, harus jelas. Karena kalau mediator, pribadi yang jadi mediator ini blur, gak jelas, maka saya bisa bilang keselamatan juga gak jelas. Maka keselamatan juga gak pasti. Maka Injil yang kita percaya gak ada dasarnya.
Kalau Yesus hanya manusia, ia nggak bisa menyelamatkan. Kalau Yesus hanya ilahi, bukan benar-benar manusia, maka ia nggak bisa mati. Karena yang ilahi nggak bisa mati, kekal. Nggak bisa mati menggantikan kita. Dan kalau Yesus hanya simbol, nggak ada jaminan keselamatan. Tapi puji Tuhan saudara, Yesus yang mati adalah Yesus yang bangkit. Amin. Petrus menyatakan satu penegasan yang penting bahwa Yesus nyata. Ia manusia sejati, ia benar-benar mati. Tapi dia Allah sejati, ia benar-benar bangkit dan dia benar-benar nyata. Bahkan Petrus juga berkata gini, tentang hal itu kami semua jadi saksi. Dan para saksi ini adalah orang-orang yang rela menyerahkan nyawanya. Rela mati untuk kebenaran ini. Perhatikan saudara. Kalau hal yang terjadi ini adalah bohong dan hoax, gak ada yang rela mati untuk sebuah kebohongan. Kalau mereka benar-benar memberikan nyawanya untuk satu kebenaran ini, maka itu benar-benar terjadi. Atau pilihan keduanya, ini adalah imajinasi gila. Tapi bagaimana mungkin ribuan orang punya imajinasi gila yang sama? Ribuan orang mendengar hal yang sama. Gak mungkin terjadi pada semua orang. Artinya kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah yang disaksikan. Gak sekedar mitos, tidak sekedar hoax, tidak sekedar dongeng. Dengan demikian iman kita adalah iman yang berdasarkan kebenaran. Amin. Coba bilang kanan kiri, iman kita, iman yang berdasarkan kebenaran. Amin. Dan kenapa pernyataan Petrus ini penting juga? Karena kebangkitan Kristus adalah pernyataan bahwa pengorbanannya sempurna, tuntas, dan diterima oleh Bapa. Ya, Herman Bavinck bilang gini saudara, kebangkitan adalah Bapa berkata amin pada anak yang berkata sudah selesai. Kebangkitan adalah amin dari Bapa untuk sudah selesai dari sang anak, dari Yesus Kristus. Maka kebangkitan adalah tanda bahwa korbannya sempurna. Tuntas diterima. Dikatakan Yesus inilah dibangkitkan. Ini berarti kebangkitan adalah karya Bapa kepada sang anak. Sebagai manusia ia dibangkitkan oleh Allah. Dan ini berarti kebangkitan adalah sebuah pembenaran publik kepada Kristus dari Bapa. Tapi saudara, dengan berkata Yesus dibangkitkan bukan berarti Yesus bukan Tuhan ya. Seperti yang kita dengar dari orang-orang di luar sana. Tapi hal ini menunjukkan satu fakta kebenaran yang luar biasa. Bahwa kebangkitan juga adalah karya Allah Tritunggal. Bapa membangkitkan sang putra. Putra bangkit di dalam kuasanya. Dan Roh Kudus memberi kehidupan di dalam karya kebangkitan tersebut. Jadi dikatakan, inilah Yesus, tandanya adalah Yesus yang mati, adalah Yesus yang bangkit, dibangkitkan oleh Allah. Tandanya korbannya sempurna, diterima, saudara dan saya dibenarkan. Roma 25 ayat 25 berkata, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Jadi Yesus dihukum, diserahkan, itu karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran kita. Dan dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Artinya ketika dia bangkit, pembenaran kita sah. Artinya karena Yesus bangkit, saudara dan saya punya status benar di hadapan Allah. Amin. Artinya kebangkitan Kristus memastikan, mensahkan pengampunan dosa. Memastikan keselamatan kita. Saudara, ketika anak yang batuk tadi tanya, jaminan sembuhnya apa? Jaminannya mungkin komposisinya. Ya saudara, walaupun gak pasti sembuh juga ya saudara, meskipun komposisinya udah benar. Apa jaminan keselamatan, pembenaran, pengampunan dosa, hidup kekal kita? Kebangkitan Kristus. Saudara, ini dia. Yesus yang mati. Kalau Yesus yang mati adalah Yesus yang bangkit. Maka Yesus yang mati dan yang bangkit adalah pribadi yang sama. Tubuh yang sama, tercatat dalam sejarah yang sama.
Maka kebangkitan adalah deklarasi bahwa Kristus benar dan karyanya sah. Dan kalau Kristus benar dan karyanya sah, perhatikan keselamatan saudara dan saya dijamin pasti saudara. Inilah jaminan bahwa kita menerima pengampunan dosa. Inilah jaminan kita menerima keselamatan. Inilah jaminan kita menerima hidup yang kekal. Ada amin saudara. Amin. Maka ketika saudara tanya, apa jaminannya bahwa saya selamat? Jaminannya Kristus telah bangkit. Dan itu tertulis di dalam sejarah umat manusia. Amin. Bilang ke kanan kirinya, saya dan kamu pasti selamat. Amin. Dan saudara, Yesus yang bangkit, Raja yang bangkit, ini adalah Raja yang bertahta. Maka poin kedua saya adalah Raja yang bertahta. Dan kita diundang untuk hidup di dalam realitas kebangkitan. Perhatikan ayat 33 sampai 36. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Kristus Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara, Yesus yang bangkit adalah Yesus yang dimuliakan dan ditinggikan sebagai Raja. Makanya dikatakan ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Ia duduk di sebelah kanan Allah, Bapa, dan dia menjadi Tuhan, Tuan atas segalanya. Raja Mesianik. Setelah Kristus menjalani kehinaannya, ia menjalani status pemuliaan atau exaltation-nya selamanya. Ia duduk di tahta, ia memerintah sebagai Raja Mesias selama-lamanya. Saudara, ia bukan cuma hidup kembali, ia bukan cuma bangkit kembali, ia dinobatkan sebagai Raja. Perhatikan, bukan berarti dulu dia bukan Raja ya. Bukan berarti dulu dia tidak mulia. Tapi ketika dia menjadi manusia, ia mengosongkan dirinya, ia mengambil rupa manusia, bukan meletakkan kealahannya ya, bukan meninggalkan kealahannya, ia nambahin natur manusia, nambahin kemanusiaan dalamnya. Sepanjang waktu, dari kekal sampai kekal ia Raja. Sepanjang waktu dari kekal sampai kekal ia mulia. Tapi ketika dia mengosongkan dirinya menjadi manusia, ia tidak selalu tampil dalam kemuliaannya. Dan setelah salib, kemuliaannya dinyatakan kembali di dalam sejarah. Setelah salib, ia memerintah secara publik sebagai Raja Mesias. Dan ini yang indah, saudara. Dia yang selalu mulia, dia yang selamanya mulia, rela jadi hina. Agar saudara dan saya yang hina karena dosa dibawa masuk ke dalam kemuliaan yang tidak pantas kita terima. Karena Kristus mengosongkan dirinya, merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kita bisa berkata gini, ketaatan Kristus sampai mati adalah dasar peninggiannya. Kemuliaan Kristus dinyatakan melalui salib. Saudara, kalau hari itu orang-orang di Yerusalem berkata Hosana, meminta Kristus memerintah atas Israel, maka peninggian Kristus sebagai Raja melebihi itu semua. Yesus Kristus bukan hanya Raja atas orang Israel. Ia adalah Raja kosmik. Keren ya. Raja semesta. Artinya ia memerintah atas seluruh ciptaan. Segala sesuatunya. Di surga, di bumi, secara universal, secara mutlak, Kristus adalah Raja. Saudara perhatikan ini, Hosana sekarang gak hanya di mulut. Karena secara mutlak Kristus adalah Raja atas segalanya. Mungkin sekarang belum nyata. Karena kita hidup dalam satu realitas yang namanya sudah tapi belum. Already but not yet. Kristus sudah memerintah sebagai Raja. Tapi nanti penggenapannya ketika ada di dalam kekekalan, langit baru, bumi baru, semua harus berlutut. Semua harus mengaku Yesus Kristus adalah Raja atas segalanya. Artinya apa? Artinya kita diperintah oleh Sang Raja. Bukan nanti, saudara, ketika kita ada di surga. Bukan nanti ketika kita ada di langit baru dan bumi baru. Kita diperintah oleh Sang Raja sekarang
Bilang sekarang saudara. Sekarang. Dan kita diperintah bukan oleh raja yang tidak berdaya dan lemah. Kita diperintah oleh raja yang bangkit dan berkuasa atas segalanya. Apa implikasinya bagi kita hari ini? Poin 2a. Jika raja yang bangkit dan menang atas dosa dan maut itu kini memerintah kita, maka kita diundang untuk hidup dalam realitas kebangkitan. Kan ini yang perlu benar-benar sepenuhnya kita pahami. Kalau Kristus benar-benar bangkit dan kita mengakui bahwa dia adalah raja, maka kita ada dalam realitas kebangkitan. Dan jika kita ada dalam realitas kebangkitan tersebut, kita hari ini diundang untuk hidup di dalamnya. Yang pertama, kalau kita mengakui bahwa ia raja atas segalanya itu berarti ia juga raja atas hidup kita. Setelah Jumat kemarin bagus ya, setiap sudut hati kita, setiap sudut hidup kita. Itu berarti gak ada yang namanya tempat netral. Gak ada yang namanya tempat tengah-tengah. Artinya tiap sudut hidup kita, tiap aspek hidup kita, tiap momen hidup kita di bawah pemerintahan Kristus. Gak ada momen ataupun bagian hidup kita yang tidak berada di dalam pemerintahannya. Because we are not the king, Christ is. Kristuslah rajanya. Kita nggak bisa merajakan dia cuma di waktu-waktu tertentu, di hari-hari tertentu, tapi setiap waktu dan setiap saat. Bahkan dalam kesibukan kita, dalam deadline kita yang melelahkan, dalam rutinitas kita. Bahkan perhatikan, dalam waktu-waktu ketika kita merasa kita pegang kendali. Saya mau bilang, Kristus yang pegang kendali. Dan kita perlu terus mengingat ini. Kita perlu terus meminta Sang Raja untuk memimpin hidup kita. Kita perlu menyadari terus bahwa we are not the king. Kita bukan rajanya. Kristuslah rajanya. Kita gak bisa merajakan dia hanya di momen-momen tertentu. Di setiap momen, ketika saudara suka cita, ketika saudara sedih, ketika saudara marah, Kristuslah raja. Bukan berarti sedihnya jadi langsung happy atau marahnya langsung hilang. Tapi saudara menyadari bahwa dalam setiap perasaan pun Kristus raja. Waktu sukacita, kita gak melupakan dia. Kita gak terjebak dalam sukacita yang salah. Kita tidak bertindak seolah-olah sumber sukacitanya ada dalam situasi atau diri kita. Kita ingat Tuhan, ini semua dari Engkau. Engkau raja atas sukacitaku. Ketika saudara sedih, saudara gak akan putus asa seolah-olah hidup ini di luar kendali karena saudara ingat Kristus tetap raja. Bahkan ketika aku sedih, bahkan ketika aku menderita. Ketika saudara marah, biasanya kita kalau emosi ya, kita dikuasai emosi, kita diperintah oleh emosi, kita melakukan hal-hal yang salah. Tapi ketika kita mengingat bahwa Kristus raja waktu marah pun, kita tidak dikuasai emosi. Tapi kita belajar menundukkan diri, Tuhan Engkau raja atas hatiku, bukan amarahku ini. Sehingga pada akhirnya, marahnya mungkin tetap ada saudara. Pada akhirnya engkau ingat, engkau tidak perlu dikuasai oleh amarah. Waktu takut kita tidak dikendalikan kekhawatiran. Kita ingat rajaku sedang memerintah. Rajaku pegang kendali dan aku tidak sendirian hari ini. Bahkan waktu saudara berhasil, saudara mengakui keberhasilanku ada di bawah pemerintahan Kristus. Saudara jadi hidup dalam realitas Kristus Raja. Bukan sebuah konsep yang abstrak. Karena ini mengubah cara kita berpikir. Mengubah cara kita merespon segala sesuatu. Mengubah cara kita merasakan sesuatu. Dan jika Kristus Sang Raja sudah menang atas dosa dan maut, maka kita yang seharusnya sudah hidup dalam realitas kebangkitan tidak lagi bermain-main dalam kehidupan yang penuh dosa. Ada amin. Kalau Kristus menang, kiranya kemenangannya memampukan kita untuk menang atas dosa dalam hidup kita. Kemenangannya memampukan kita tidak lagi menikmati hidup dalam dosa. Orang Kristen bisa gak jatuh dalam dosa? Bisa saudara. Tapi kita tidak lagi menikmati hidup di dalam dosa. Karena hidup dalam dosa dan bermain-main di dalamnya, itu sama saja dengan tidak mengakui kebangkitan Kristus dan kemenangannya atas dosa dan kematian. Faktanya gak berubah. Kebenarannya gak berubah, dia bangkit, dia menang atas dosa dan maut. Tapi ketika kita bermain-main dengan dosa, seakan-akan hati kita tidak mengakui kebangkitannya. Seakan-akan hati kita tidak mengakui kemenangannya atas dosa dan maut. Jadi yang pertama untuk hidup dalam realitas kebangkitan,
Kita merajakan dia dalam segala sesuatu. Kita dipimpin olehnya dalam segala sesuatu. Yang kedua, kita tidak lagi bermain-main dengan hidup di dalam dosa. Karena dia sudah menang atas dosa dan kematian. Lalu implikasi yang kedua saudara, jika raja yang bangkit dan menang atas dosa dan maut itu kini memerintah seluruh ciptaan, maka hidup kita aman meskipun dunia ini tidak selalu aman. Jika Kristus memerintah sebagai raja seluruh sejarah dan seluruh ciptaan, maka tidak ada hal-hal yang lain yang terjadi di luar kendali. Sekalipun dunia ini terasa tidak terkendali, saudara, ia memegang kendali. Saudara, kita suka khawatir karena dunia ini nggak bisa kita prediksi ya. Tiba-tiba mau ada perang dunia ketiga, tiba-tiba harga pada naik. Pekerjaanku kok nggak jelas ya. Saham nggak jelas, harga naik terus. Ketawa dia. Dia yang paling khawatir kayaknya di sini ya tentang saham. Tapi Kristus memegang kendali. Aminnya paling kenceng saudara ya. Perhatikan gambar ini saudara. Ini adalah gambar yang kelihatannya berantakan saudara. Kusut. Gak jelas saudara. Dan inilah POV kita ketika melihat apa yang terjadi dalam sejarah. Tapi kita tidak melihat. Mungkin tidak bisa melihat. Bahwa sang raja sedang menenun hal yang indah di dalam sejarah. Tadi kelihatannya kusut, ternyata sedang ada tenunan untuk menciptakan sweater. Sang raja menenun segala sesuatu yang terjadi dalam sejarah. Semuanya dalam kendalinya. Seperti tenunan yang indah. Ia menenun segala sesuatu yang terjadi untuk menyatakan kemuliaannya. Untuk menggenapi setiap rencananya. Dan untuk kebaikan. Saudara, akar kegelisahan kita bukan sekedar dunia yang kacau, bukan sekedar dunia yang terlalu berantakan, melainkan karena kita lupa siapa yang memerintah dan memegang kendali atas dunia ini. Dan hari ini kita diingatkan bahwa sang raja yang bangkit dan menang itu adalah pribadi yang memerintah dan memegang kendali atas apa yang terjadi di dalam dunia ini. Maka saudara bisa aman, sekalipun dunia ini tidak aman. Kondisinya mungkin gak berubah, tapi kita tahu ada kebaikan, kemuliaan yang ia kerjakan di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam dunia. Tapi Pets, buktinya apa? Gimana aku bisa tenang kalau terlihatnya aja kusut? Saliblah buktinya saudara. Karena salib adalah bukti tertinggi bahwa Allah memegang kendali. Dan segala sesuatu ia kerjakan untuk mendatangkan kebaikan meskipun terlihat buruk dan kacau. Salib dipandang orang itu hal yang buruk, hal yang memalukan, kehinaan. Orang-orang bilang Tuhan kok disalib. Tapi kita bisa lihat di salib adalah bukti tertinggi bahwa Allah bekerja di dalam hal yang buruk. Di salib yang terlihat kacau dan mengerikan, Allah mengerjakan kebaikan bagi umatnya. Melalui hal yang bagi dunia adalah sebuah kehinaan, Allah memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Inilah kepastian bahwa dalam dunia yang buruk Allah bekerja. Dalam dunia yang kacau Allah bekerja menenun segala sesuatu di dalam sejarah. Untuk kemuliaannya, untuk kebaikan umatnya. Saudara, jika lewat kehinaan, kelemahan, penderitaan dan pengorbanannya Kristus menyatakan kebaikan bagi kita. Bagaimana mungkin dia yang sekarang bertahta atas semua ciptaan membiarkan dan menelantarkan kita. Amin. Inilah sebuah pengharapan. Dunia tidak serta-merta berubah menjadi baik. Dunia tidak serta-merta berubah menjadi damai sekarang. Hidupmu juga masih penuh goncangan mungkin. Tapi kita tahu dan percaya ia yang menebus kita. Dan ia yang bertata sekarang tidak akan membiarkan dan menelantarkan hidup kita. Amin. Amin. Hari ini melalui berita baik atas kebangkitan Kristus. Kita bisa berkata seperti lagu tadi, sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Aku tak gentar. Karena aku tahu dia yang pegang setiap aspek hidup. Dia yang pegang setiap momen hidup.
yang pegang setiap musim hidupku. Sebuah kabar baik bahwa dalam kebangkitan dan kehidupan Kristus ada kepastian keselamatan, kehidupan kekal dan hidup yang aman di tangan Kristus Sang Raja Semesta. Amin saudara. Selamat Paskah, selamat merayakan hari kebangkitan Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama.